Setelah kita sudah mencoba semua tipe data file save tadi, tentunya kita mau merangkum dan membuat kesimpulan. Jadi kira-kira mana sih yang terbaik buat kita? Conclusionnya, jawabannya sebenarnya adalah tergantung. Tergantung kalian mau save-nya itu kayak gimana. Mari kita lihat satu persatu. Pertama dari player preference-nya Unity. Yang di sini memang player pref Unity itu adalah paling gampang. Tadi kalau kalian lihat tinggal pakai yang itu paling cepet lah. Bener-bener tinggal pakai aja, nggak perlu ketergantungan sama yang lain-lainnya ataupun import yang lain-lain. Tapi hasil dari file save-nya itu nanti dia bener-bener tergantung dari platformnya kita pakainya itu di mana. Kalau kita bikin di Android itu nanti dia jadinya file XML. Kalau bikinnya di iOS nanti jadinya .place, dan kalau di macOS dia akan jadinya .dat, dan kalau di Windows jadinya registry. Seperti yang tadi kita contohkan menggunakan registry, kita lihat hasilnya demikian. Ini nggak enaknya mungkin adalah kalau misalkan kalian mau bikinnya itu cross platform, otomatis file save-nya itu akan beda-beda. Kalau beda-beda kan artinya akan ada proses konversi. Kalau misalkan kita mau pindah dari satu platform ke platform lain, mau tetap save-nya itu bisa ke nge-link atau ke sync atau segala macam. Tentunya akan ada proses konversi yang mungkin ya ribet lagi, dari XML rubah ke registry atau bahkan sebaliknya dari registry ke XML. Jadinya ya 2 kali kerja. Kalau seandainya kita dari awal bikin XML kan bisa dipakai buat semuanya sebenarnya. Nah itu mungkin salah satu nggak enaknya. Tipe data yang didukung di sini ada hanya cuma float, integer, dan string. Itu juga dari Pref Unity cuma bisa mendukung 3 buah tipe data itu. Tentu saja Pref Unity ini cocok untuk save player progress yang kalau memang kita mau simpan di client side, tapi hanya pada platform tertentu. Kayak kalau pada macOS sama Windows mungkin cukup aman karena tersimpan di file yang sulit ditemukan. Tapi kalau di Android dan iOS, kalau orang yang ngerti, dia bisa buka itu dan bisa diedit karena XML dan plist ini dia tinggal buka pakai text editor, habis itu bisa diedit. Nah itu beresiko banget kalau bisa terjadi cheating. Kayak misalkan merubah variable save-nya itu, levelnya, money-nya itu diganti. Kalau memang nggak mau menghindari cheating. Satu lagi adalah initialization atau file.ini. File.ini ini human readable. Seperti kita lihat contohnya yang sudah kita contohkan, .ini itu bisa dibaca dengan mudah. Kita bisa buka dengan gampang pakai text editor, dan sintaksnya ini memang tadi pada saat pemakaiannya itu mirip kayak player pref ya. Jadi kita tadi makainya itu gampang juga. Jadi kayak player pref cara pakainya juga gampang. Tapi sayangnya ini kita harus pakai parser lain. Makanya tadi Unity nggak support ya parsernya. Dia harus pakai third party parser. Dia cuma bisa string, dan ini memang biasanya buat save user setting, bukan buat save player progress. Karena itu tadi, karena gampang dibaca, gampang ditemukan, dan gampang diedit, jadi terjadi resiko cheatingnya itu cukup tinggi. Satu lagi tadi adalah ngomongin JSON. JSON ini mungkin populer, tapi sayangnya masih kalah dari XML. Jadi memang ini populer, tapi masih lebih kalah dari XML sih. Masih cross-platform availability, bisa dipakai antara beda platform, seperti tadi bisa mengatasi kekurangan dari player pref itu. Human readable masih bisa terbaca dengan manusia, artinya kita bisa ganti, resiko cheatingnya juga cukup tinggi. Dan si JSON ini hanya support UTF-8 encoding, artinya dia hanya bisa encoding si UTF-8 ini. Kalau XML dia bisa supportnya lebih banyak encodingnya. JSON ini tentunya lebih hemat file size kalau kita compare dengan XML, karena kan tadi kalau kita lihat seri JSON itu bentuknya itu sangat kecil, singkat gitu kan. JSON itu yang ini ya. JSON itu kecil, singkat, jadi lebih compact kelihatannya, meskipun memang kelihatannya kurang rapi, tapi tentunya ini akan berpengaruh pada file size ketika nanti ukurannya filenya itu lebih gede lagi, jadi file size-nya pasti lebih kecil. Hemat file size, dan tentunya ini cocok untuk save player progress yang memang disimpan pada server side, karena tadi masih terbaca oleh manusia, masih bisa diedit, bisa di resiko cheating. Makanya lebih cocok kalau ditaruh di server side. Maksudnya itu kalau di server side, filenya itu disimpan di server, tidak disimpan oleh kita, oleh klien. Kalau disimpan oleh klien, kita bisa temukan, bisa kita edit. Kalau disimpan di server, artinya kita kalau perlu saja baru kita ambil datanya dan dikembalikan ke server. Jadi kita nggak bisa diedit dengan mudah tentunya. Pada XML ini lebih populer karena memang XML-nya sudah lebih lama, jadi makanya dia otomatis lebih sering dipakai. Bahkan dari komputer yang lebih jadul juga pasti masih ada yang pakai XML ini. Cross-platform availability masih terbaca juga dengan kita, jadi resiko cheatingnya bisa diedit, tapi dia support various encoding format, jadi nggak cuma UTF-8 juga, ASCII bisa, ANSI bisa, terus ada Unicode, itu dia juga bisa. Cuma di XML ini memang bentuknya kayak lebih ribet ya, setiap
Kalau mau ada value harus ada buka tag, ada close tag lagi. Dengan begitu buat nyimpen nilai serat ini doang, itu jadinya lebih besar, lebih panjang filenya dan pasti ukuran lebih besar. Dibandingkan yang lain, ini pasti yang file save-nya paling besar adalah kalau menggunakan XML. Dan sama seperti kayak JSON, artinya dia cocok untuk save player progress yang disimpan pada server side. Artinya disimpan filenya di server sehingga tidak bisa dengan mudah kita otak-atik. Kecuali kalau kita memang bikin semacam konten editor, karakter editor, level editor, di mana kita memang bebas mengkreasikan konten, level, maupun karakter kita. Yang ini memang biasanya disimpan dalam XML atau JSON. Terakhir adalah binary file. Binary file, tadi kalau kita lihat, binary file itu tidak bisa terbaca oleh human ya. Kalau kita lihat bentuknya kayak gini nih, kan 000 kayak gini, nggak bisa kita edit. Dan tidak mudah kita otak-atik lah istilahnya. Jadi memang ini bisa untuk mencegah cheating yang bisa diedit-edit filenya. Lebih hemat file size daripada XML, tapi tetap JSON itu masih yang lebih kecilnya lah. Karena tadi lebih compact ya seperti itu. Dan enaknya nama file ekstensifannya bisa kita sesuaikan kita boleh kasih .save, .apa, dan pokoknya bebas terserah kita. Dan tentunya karena ada proses tadi kita lihat bentuk datanya aneh gitu, itu pasti akan ada proses pengubahan di dalam memori. Yang kalau misalkan datanya besar, pasti proses serialization dan deserialization itu akan makan waktu lebih lama sehingga lebih lamban. Dan ini pastinya cocok untuk save player progress yang disimpan pada client side. Artinya save playernya itu boleh disimpan di dalam klien, karena kan kalau disimpan di dalam klien, dia bisa temukan, dia bisa buka pun, nggak mungkin dia bisa edit. Sementara kalau ditaruh di server side, itu tadi, kekurangan dari sini kalau datanya besar, nanti proses untuk ngubahnya serialization, deserialization itu malah makan lama. Tentunya pengiriman datanya akan jadi memakan waktu lebih lama lagi, dari server ke komputer kita. Makanya ini lebih cocok kalau untuk client side. Ya, kurang lebih dari itulah semua. Kita compare dan cara merangkum semua tipe save file data populer yang biasa digunakan untuk nge-save game. Jadi intinya semuanya balik ke kalian mau menggunakan yang mana. Yang penting dari tutorial ini kita sudah ngerti cara-cara nge-save menggunakan tipe data tersebut. Jadi kembali lagi kondisi dari game kalian maunya seperti apa, menggunakan yang mana. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.